kita secara global ya. Yakni manusia kadang-kadang menyempitkan diri lalu membanggakan diri dalam kesempitannya. Udah sempit, bangga lagi akan kesempitannya, ya kan? Nah, itulah pengagung-agungan diri, mengagungkan sekolahnya, mengagungkan apalagi, mengagungkan setinggi-tingginya jurusannya, mata pelajarannya, seolah-olah pelajaran lain nggak berharga gitu kan? Menganggap diri lebih superior, lebih hebat. Nah, itu adalah tanda dari kesempitan sebenarnya. Kalau kita meluas, selain kita mendalam, kita juga mestinya meluas. Kita akan bijak, ya kan? Jadi ketidakbijakan itu muncul dari keberkukuhan kita kepada sesuatu yang sempit, monodimensional, sempit. Lama-lama jadi picik, ya kan? Loh itu loh. Nah kalau picik, ya terpaksa jadi fanatik. Nah kalau picik fanatik, mau ngapain kita di peradaban planet ini? Kan nabrak kita terus kan? Iyalah. Nah sekarang kalau kita membuka mata, membuka wawasan, wah gila nih. Ternyata nggak kira-kira jenisnya mata pelajaran, nggak kira-kira luasnya peradaban dan kebudayaan dan bahasa dan kuliner segala macam kan. Coba misalnya, saya orang Padang, satu-satunya yang paling enak buat saya cuma makanan Padang, dan saya mendewa-dewakan makanan Padang. Kan kasihan banget saya. Coba kalau lidah saya juga bisa mencicipi makanan Jepang, makanan Italia, makanan Madura, makanan Papua, kan kaya lidah saya. Masa Padang melulu gitu? Ya, Padang juga enak loh. Yang ingin saya katakan, fanatisme atau kemudian mendewa-dewakan makanan Padang yang analog dengan mendewakan apapun, itu sebetulnya kesempitan. Kasihin orang Tegal ya Pak. Nah, jadi itu tadi. Jadi seringkali juga pada bidang yang sangat penting, misalnya seperti agama, orang juga menyempitkan diri di situ, lalu menekuni sebuah ajaran, lalu menjadi fanatik pada ajarannya, lalu mengajarkan kefanatikan itu ke kiri dan ke kanan, lahirlah ekstremisme, ya kan? Nah dalam sejarah keagamaan kita sejak beberapa ribu tahun yang lalu, setiap agama itu pernah punya sejarah ya, sempit semacam itu. Lah sejarah penyempitan diri semacam itulah yang bergabung dengan apa namanya ya, kebanggaan yang berlebihan yang melahirkan perang agama, perang salib di abad 11, di abad 12 gitu kan? Ya. Itu. Nah sekarang itu kan udah mestinya menjadi pembelajaran bagi kita. Wow, ini bodoh banget nih kan gitu kan? Sekarang kita perlu mendalami sesuatu atau memeluk satu agama misalnya, tetapi kita juga bisa diperkaya dan melihat betapa tradisi agama lain, tradisi iman lain itu kaya dan mulia. Dan kalau saya dengan rendah hati mengamati dan melihat, saya juga akan diperkaya akan iman saya sendiri, gitu kan? Iya dong? Ya. Nah itu, jadi kesediaan melihat dan belajar ini yang kita butuhkan. Itu yang membuat kita lebar, luas, tinggi sekaligus, dan itulah rahasia kebijaksanaan sebenarnya. Oh ya, penting sekali itu. Ya, cuma kita mesti tahu bagaimana menjadi luhur itu kan. Saya selalu bilang, tujuan pelajaran apapun adalah menemukan keluhuran, ya kan? Mungkin ada yang belajar ekonomi, belajar marketing, belajar apapun, pelajaran apapun itu adalah gerbang. Tetapi kalau kita menekuni pelajaran apapun atau agama apapun, nanti di ujung sana kita akan menemukan keluhuran dari pelajaran kita itu, ya kan? Jadi guru jangan lupa itu. Sebenarnya tujuan mendidik anak-anak kita ini adalah mencintai keluhuran, gitulah. Kalau seorang mahasiswa jurusan matematik kemudian bisa mencintai keluhuran di dalam matematiknya, itu udah berhasil pendidikan kita. Jangan terjadi seorang mahasiswa matematik lalu kemudian menjadi fanatik. Oh, yang bukan matematik bukan ilmu. Yang tidak bisa dinyatakan dengan persamaan kuadrat itu bukan ilmu. Wow, kalau begitu kan jadi sombong kali, Pak. Yang bukan matematik kan bisa marah, ku tembak kau kan gitu kan. Ya perang dunia kan.
Ya bisa banget, ya kan. Paling mudah itu Anda dalami atau Anda periksa sedikit atau sempat aktualisasi, ya kan. Jadi memang kita berangkat dari jurusan tertentu, pelajaran tertentu, lalu kita merasa misalnya, oh saya orang fisika misalnya, atau saya orang ekonomi, kan kita mengidentifikasikan diri dengan titik berangkat kita mula-mula kan. Tetapi dalam perjalanannya kita pasti melebar dan meluas. Jadi bos Anda itu udah benar, perluaslah dirimu, kamu itu mampu, jangan kekeh pada bidang awalnya. Ya dalami terus bidang itu, tetapi juga perluas dirimu ke kiri dan ke kanan, supaya kita menjadi, nah ini permulaan dari kemampuan kita menjadi bijaksana itu kan, kalau kita kemudian menjadi generalis sekaligus tanpa kehilangan spesialisasi, gitu loh. Nah itu studi-studi semacam itu atau pembelajaran semacam itu yang membuat kita menjadi luas, lebar, tinggi dan bijaksana. Oke.